Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, topik pembicaraan kita hari ini adalah pelayan liturgi dari buku wajib bab 8. Untuk itu saya akan membagikan atau menunjukkan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Ya, bab 8, pelayan liturgi. Makna dan sejarah singkat pelayan liturgi. Istilah pelayan atau bahasa Latin minister mencakup hal yang luas, bukan hanya kepemimpinan dalam gereja saja. Maka dalam gereja juga dikenal bidang-bidang pelayanan dari gereja tentu saja ya, 5 bidang pelayanan. Yang pertama liturgia atau peribadatan, lalu yang kedua kerigma atau pewartaan, yang ketiga marteria atau kesaksian, yang keempat diakonia pelayanan, yang kelima itu koinonia atau paguyuban. Dalam semua bidang pelayanan gereja ini yang dipakai adalah misalnya pelayan gitu ya. Jadi istilah pelayan tentu saja tidak hanya terkait dengan kepemimpinan dalam gereja saja. Kitab suci Perjanjian Baru tidak menyebut para pelayan sebagai imam atau hieros. Lalu kepemimpinan gereja tidak dimengerti menurut pengertian kultis, sebagaimana ada di Perjanjian Lama atau dalam agama-agama kafir. Tidak terbatas kepemimpinan itu, kepemimpinan gereja yang kita miliki sekarang ini tidak sama dengan kepemimpinan misalnya dalam Perjanjian Lama atau juga dalam agama kafir terkait dengan pengorbanan atau peribadatan, terikat dengan pelayanan seperti itu, bukan demikian. Pada perjanjian atau pada masa perjanjian baru dan juga pada abad pertama dalam sejarah gereja kita, belum ada struktur kepemimpinan seperti hari ini yang kita kenal dengan paus, kardinal, uskup, imam, dan seterusnya. Ya. Belum ada struktur macam itu. Dan juga dalam sejarah gereja dikenal beberapa tempat pusat kekristenan dan masing-masing belum ada keseragaman satu sama lain. Kita lihat 3 atau 2 ciri pokok kepemimpinan perjanjian baru. Yang pertama atau A, kepemimpinan yang bersifat karismatis, spontan, fleksibel, dan tidak selalu sama di antara kelompok jemaat seperti yang saya sampaikan tadi ya. Karena belum ada organisasi atau diatur sedemikian rupa seperti kita sekarang ini yang kita miliki sekarang. Tetapi pada waktu itu yang terjadi lebih ke kepemimpinan atau pelayanan yang sifatnya atau modelnya itu tidak sama satu sama lain. Dengan tempat yang lain itu berbeda ya. Yang sifatnya karismatis, pemimpin-pemimpin setempat, disebutkan misalnya para tua-tua begitu ya, yang diangkat, yang dipilih oleh kelompok mereka sendiri. Lalu yang B, kepemimpinan dan segala jabatan dalam jemaat dipandang sebagai fungsi pelayanan bagi pembangunan jemaat, bukan sebagai status. Sekali lagi, sebagai pemberian diri, sebagai fungsi pelayanan agar gereja, pembangunan gereja sempat itu berkembang, apa yang dibutuhkan itu dapat dilayani, bukan sebagai status. Teologi pelayan liturgi. Yang pertama yang akan kita lihat, imamat Yesus Kristus. Imamat dalam gereja hanya bertumpu pada imamat Yesus Kristus sebagai satu-satunya imamat perjanjian baru. Yesus Kristus adalah satu-satunya imam agung perjanjian baru. Antara lain dapat kita lihat dari Ibrani bab 9 ayat 15. Saya bacakan. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan
sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sekali lagi disebutkan bahwa ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru sebagai imam yang bertindak, yang mengorbankan. Saya lanjutkan, yang berbeda dari imam perjanjian lama. Ini antara lain dapat kita pahami dari teks Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 18, karena panjang nanti dapat dibaca sendiri, tetapi saya akan membacakan 1-2 ayat yang penting. Kalau dikatakan berbeda dari imam perjanjian lama, Yesus atau Yesus Kristus adalah imam agung perjanjian baru, berbeda dengan imam-imam perjanjian lama. Apa bedanya? Di sini dari teks Ibrani 10 tadi dapat kita lihat, dan di sini dituliskan satu perbedaannya, tetapi saya akan melengkapi. Ada 3 perbedaannya. Yang pertama yang sudah tertulis, imam agung perjanjian baru, Yesus Kristus, adalah sekaligus korban dan yang mengorbankan. Yesus Kristus bertindak sebagai imam yang mengorbankan tadi, dan sekaligus sebagai korbannya. Dari Ibrani bab 10, ayat 12, saya bacakan. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ya, dan seterusnya, ia mempersembahkan dan satu korban saja, yaitu dirinya sendiri. Ini perjanjian baru, Yesus Kristus yang adalah imam dalam perjanjian baru. Lalu kalau dalam perjanjian lama adalah para imam itu berbeda dari korbannya, dari apa yang dikorbankan. Sekali lagi, kalau dalam perjanjian baru tadi, Yesus Kristus bertindak serentak sebagai korban dan yang mengorbankan. Sedangkan dalam perjanjian lama, yang dikorbankan itu berbeda, bukan dirinya. Dapat kita lihat dari ayat 4. Saya bacakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Yang dikorbankan kalau dalam perjanjian lama adalah hewan-hewan korban. Ini perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua adalah kalau perjanjian lama, persembahan itu atau pengorbanan itu dilakukan oleh para imam berulang-ulang, bahkan disebutkan setiap hari, karena mereka terus berbuat dosa. Ini dapat kita lihat dari ayat 11, saya bacakan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Berulang-ulang, ya. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus hanya melakukan pengorbanan sekali untuk selamanya. Dapat kita lihat dari ayat 10. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perbedaan kedua, saya ulangi, kalau perjanjian lama berulang-ulang, kalau perjanjian baru, Yesus Kristus hanya sekali untuk selama-lamanya. Lalu perbedaan yang ketiga adalah, kalau dalam perjanjian lama, para imam mempersembahkan korban untuk menghapus dosa umat yang hadir di situ, dan juga untuk dosa-dosa dirinya. Dirinya sendiri kan juga berdosa. Tetapi dalam perjanjian baru atau imamat Yesus Kristus berbeda, yaitu Yesus mempersembahkan korban untuk dosa umat manusia. Yesus sendiri tidak berdosa. Itulah 3 perbedaan imamat perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu yang kedua, setelah kita tadi membahas mengenai imamat Yesus Kristus, sekarang imamat umum. Imamat umum yang kita miliki, kita artikan sebagai partisipasi pada imamat Yesus Kristus. Ambil bagian pada imamat Yesus Kristus. Imamat satu-satunya dalam perjanjian baru. Ya.
kita ambil bagian, kita berpartisipasi dalam imamat Yesus Kristus tersebut. 1 Petrus bab 2 ayat 5 dan 9 menyebutkan umat Allah, kita umat Allah sebagai kelompok imamat rajawi. Saya bacakan teksnya 1 Petrus bab 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya lanjutkan dengan ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nanti dapat diulangi lagi, dibaca dengan pelan-pelan ayat-ayat ini. Semua umat beriman kita memiliki imamat umum ini berdasarkan 3 sakramen inisiasi, yaitu baptisan, krisma, dan ekaristi. Kalau kita sudah menerima ketiga sakramen inisiasi ini, baptis, krisma, dan ekaristi, kita memiliki martabat imamat umum. Nah, ini akan semakin jelas kalau kita sekarang melihat imamat jabatan. Imamat jabatan dimiliki oleh seseorang atas dasar sakramen tabisan. Dasar dari imamat jabatan adalah sakramen tabisan. Ini berbeda dengan imamat umum tadi yang sebelumnya, yang nomor 2 tadi. Kalau imamat umum tadi dasarnya adalah sakramen inisiasi, baptis, krisma, dan ekaristi. Kalau imamat jabatan ini dasarnya adalah sakramen tabisan yang diterima oleh uskup, oleh imam dan diakon. Baik imamat umum tadi yang sebelum nomor 3 ini maupun imamat jabatan sama-sama berpartisipasi dalam satu-satunya imamat Yesus Kristus. Hanya dengan cara yang berbeda, yaitu fungsinya. Kesamaannya sekali lagi antara imamat umum dan imamat jabatan adalah sama-sama berpartisipasi atau ambil bagian dalam imamat satu-satunya imamat perjanjian baru atau Yesus Kristus, tetapi perbedaannya adalah fungsinya, adalah caranya ambil bagian. Ya. Ini dapat kita baca dari Lumen Gentium artikel 10. Tidak saya bacakan keseluruhan, saya hanya membaca kalimat yang pokok saja. Kendati berbeda hakikatnya dan bukan hanya tingkatnya, saling terarahkan. Maksudnya imamat umum dan imamat jabatan ini ya. Sebab keduanya dengan cara khasnya masing-masing, dengan fungsinya atau dengan cara yang berbeda tadi, yang imamat umum dan imamat jabatan, mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Sama-sama mengambil bagian dalam satu imamat Kristus, hanya sekali lagi caranya yang berbeda atau fungsinya dalam kehidupan jemaat yang berbeda. Nanti dapat dibaca dari Lumen Gentium artikel 10. Sekarang kita melihat atau mempelajari bersama macam pelayan liturgi. Yang pertama pelayan tertabis, yaitu uskup, imam, diakon. Lalu petugas liturgi yang tidak tertabis, yaitu lektor, akolit, prodiakon, misdinar, dan ada banyak lagi yang nanti kita lihat. Ya, ada perbedaan di sini. Dan saya langsung saja dengan contoh-contoh atau juga ada gambar yang ingin saya tampilkan, maka saya akan pindah ke PowerPoint yang lain. Minta tolong ditunggu sebentar, saya akan share PowerPoint selanjutnya. Pelayan dan petugas liturgi. Tadi saya sebutkan pelayan liturgi yang tertabis, uskup yang pertama. Bersama uskup lainnya, seorang uskup adalah pengganti para rasul. Ini gambar yang saya tampilkan adalah
Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung, Keuskupan Agung Semarang. Ya. Poin yang pertama, bersama uskup lainnya, selalu dalam kebersamaan dengan uskup lainnya. Tidak pernah sendiri, tidak pernah lepas dari yang lainnya, tetapi selalu dalam kebersamaan dengan para uskup lainnya adalah pengganti para rasul. Dan tentu saja kebersamaan dengan uskup lainnya itu selalu juga dalam kepemimpinan uskup di Roma atau yang kita sebut sebagai paus. Ya. Adalah pengganti para rasul, jadi tidak dapat dikatakan bahwa misalnya Uskup Agung Robertus Rubiatmoko ini adalah misalnya penggantinya Rasul Yohanes atau Rasul Thomas atau siapa, bukan demikian ya, tetapi kebersamaan para uskup itu adalah pengganti atau penerus dari para rasul. Lalu poin yang kedua, seorang uskup adalah imam agung di gereja lokal atau yang kita sebut sebagai keuskupan. Nanti dapat dibaca misalnya dari Sacrosanctum Concilium artikel 41 ya. Dialah imam agung di gereja lokal atau di keuskupan. Dan imam-imam yang ada di keuskupan itu ambil bagian di dalam imamat uskup ini. Dalam bidang liturgi, uskup memimpin perayaan-perayaan liturgi utama di keuskupan, dialah yang sebetulnya yang merayakan misalnya Ekaristi yang petugas atau pelayan utama adalah uskup ya. Tetapi kan tidak mungkin uskup melayani setiap paroki atau bahkan kelompok-kelompok semuanya, tentu membutuhkan para pembantu yaitu para imam. Tetapi dialah pemimpin perayaan utama. Lalu mewartakan Injil, mentabiskan, dan melayani sakramen Krisma. Tentu saja Bapak Uskup juga dapat memberikan mandat kepada imam yang dia beri kuasa untuk menerimakan misalnya dalam kasus tertentu untuk menerimakan sakramen Krisma. Imam menjadi pembantu uskup. Lalu tugasnya dalam kesatuan dengan uskup, dalam imamat dan atas nama uskup, seorang imam itu memimpin perayaan-perayaan sakramen dan ibadat lainnya. Ya. Maksudnya dalam kesatuan dengan uskup, dalam imamat dan atas nama uskup, itu imam boleh merayakan atau dapat merayakan sakramen-sakramen. Misalnya untuk merayakan Ekaristi atau juga misalnya untuk menerima pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi, itu para imam harus mendapatkan yang namanya yuridiksi dari uskup. Dengan yuridiksi maksudnya diberikan wewenang untuk menerimakan sakramen-sakramen tersebut. Lalu yang ketiga, diakon melayani umat, juga dalam kesatuan dengan uskup dan para imam. Lalu dalam Lumen Gentium artikel 29 disebutkan tugas para diakon membaptis dengan meriah. Maksudnya meriah secara publik, dihadiri banyak orang, secara misalnya di gereja macam itu ya. Diakon berhak, kalian semua mahasiswa dan mahasiswi dan semua umat beriman, bahkan semua orang itu dapat membaptis juga, tetapi dalam situasi darurat saja. Tetapi untuk diakon ini dapat membaptis dengan meriah. Juga dapat menjadi saksi perkawinan, menjadi peneguh, menjadi atau yang memberkati gitu ya. Membagikan Ekaristi, komuni, maksudnya, lalu membacakan kitab suci, Injil, memimpin ibadat dan menerimakan sakramentali. Lalu dikenal juga lektor dan akolit. Tadi saya menyebutkan pada awal petugas-petugas liturgi, maksudnya yang mendukung, yang membantu para pelayan liturgi. Saya sebutkan yang pertama lektor dan akolit. Lektor dan akolit itu artinya apa? Yaitu dilantik untuk persiapan menuju imamat jabatan. Imamat jabatan tadi awal sudah saya sebutkan,
diakon, imam, dan uskup. Ya. Lalu dalam kanon hukum kanonik kita, dalam gereja Katolik kita, disebutkan sebelum menerima tabisan diakon, seseorang itu yang nanti akan ditabiskan menjadi diakon, itu harus dilantik menjadi lektor dan akolit. Jadi lektor dan akolit ini merupakan tahapan atau persiapan untuk nantinya menerima imamat jabatan. Lektor bahasa Latin, artinya pembaca atau legere, artinya membacakan. Tugas utama sebagai lektor adalah membacakan kitab suci, tetapi tidak boleh membaca Injil. Ya. Baca Injil itu tugasnya dari diakon, atau kalau tidak ada diakon ya imam, atau kalau tidak ada yang lain lagi ya kalau uskupnya sendirian tentu saja dibaca oleh uskup, itu yang membaca Injil. Sedangkan membaca misalnya kalau pada hari Minggu itu yang membaca bacaan pertama dan kedua adalah lektor ini ya. Juga membaca doa umat, lalu memimpin nyanyian gitu. Lalu sekaligus sebagai akolit, bahasa Yunani akoloitos artinya pelayan atau murid. Tugasnya adalah membantu diakon dan melayani imam di altar. Ya, membantu diakon dan melayani imam diakon. Dapat kita bayangkan seperti tugasnya para misdinar itu loh sekarang ini yang mungkin lebih dikenal. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak ada lektor dan akolit, dan ini yang pasti terjadi di paroki-paroki, di tidak semua biara juga, atau apalagi di tempat-tempat yang jauh dari pelayanan, itu kan tidak tersedia lektor dan akolit ya. Lalu bagaimana? Lalu dalam gereja juga ada pelayan-pelayan yang lain, yaitu kita sebut juga sebagai lektor, tetapi dalam hal ini tidak sama dengan lektor dan akolit tadi, yang adalah tahapan menuju imamat tadi. Kalau lektor yang ada misalnya di gereja-gereja atau di paroki-paroki, itu memang dilantik untuk tugas ini ya, tugasnya membacakan Injil. Sama dengan lektor dan akolit tadi. Kecuali Injil juga, membacakan kitab suci maksudnya, kecuali Injil. Ya, bacaan pertama dan bacaan kedua. Lalu misdinar itu tugasnya kalau kita bayangkan itu seperti yang sering kita lihat di paroki-paroki itu ya, membantu diakon dan imam di altar. Ya, bedanya dengan akolit tadi, kalau misdinar tidak menerimakan komuni dan tidak mentahtakan sakramen. Ya, kalau akolit tadi boleh menerimakan komuni dan juga mentahtakan sakramen Maha Kudus walaupun tidak dengan berkat meriah. Ya, ini misdinar, saya kira jelas tugasnya. Lalu kita juga mengenal prodiakon. Prodiakon disebut juga asisten imam atau asisten pastoral. Di beberapa keuskupan di Indonesia, misalnya Keuskupan Agung Semarang, Purwokerto, Keuskupan Agung Jakarta, itu menyebut sebagai prodiakon, tetapi di keuskupan-uskupan lain yang mungkin kalian kenal juga, tidak disebut prodiakon, tetapi disebut sebagai asisten imam atau asisten pastoral, walaupun disebut berbeda, tetapi yang dimaksud orangnya sama. Adalah awam yang dilantik oleh ordinaris wilayah untuk membagi komuni atau untuk memimpin ibadat misalnya di lingkungan-lingkungan gitu ya. Lalu selanjutnya petugas-petugas yang lain ada banyak ketika kita merayakan tidak hanya Ekaristi tetapi merayakan liturgi begitu. Ada banyak petugas yang hadir yang diperlukan. Misalnya kur, lalu organis, dirijen, pemasmur, kolektan, pembawa persembahan, petugas tata tertib, koster, lias artar, lalu juga petugas kebersihan dan macam-macam yang lain yang tidak. Nanti juga masih ditambah dengan misalnya ada petugas parkir, kalau tidak ada yang mengatur parkir kan juga repot juga ya. Nah ini semua petugas lain yang mendukung perayaan liturgi kita. Baik, saya kira PowerPoint atau bahan kita hari ini sampai di sini.
nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan atau kalian kalau punya kasus-kasus yang biasanya senang dengan kasus-kasus, begitu dapat ditanyakan atau kita diskusikan di jam yang kedua. Baik, selamat belajar dan mempersiapkan diskusi kita.